Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa akramana bit taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Wa qala aidan wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajlasi ila rabbihim yansilun. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, meskipun hujan namun itu tidak menghalangi kita untuk tetap memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan air hujan yang menempel di tubuh kita akan menjadi saksi di hari kiamat atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekas-bekas ketaatan itu di hari kiamat akan dihadirkan, ya. Bekas-bekas kita berjalan ke masjid, bekas sujud, ya. Bekas kita menumpahkan darah kurban, bekas kita beriktikaf, ya. Seluruhnya itu akan dihadirkan oleh Allah saat nanti yaumul hisab, hari penghisaban. Sebagaimana Allah jelaskan di Quran di surat Yasin, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya, kata Allah, kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, dan kami mencatat, mendokumentasikan seluruh aktivitasnya, seluruh amal perbuatannya, termasuk wa atharahum, bekas-bekasnya, gitu. Wa kulla syai'in, dan tiap sesuatu akan kami kumpulkan dalam kitab yang nyata. Jadi di sisa umur kita yang sangat pendek ini, mari kita perbanyak bekas-bekas ketaatan, ya, untuk menghapus bekas-bekas maksiat yang pernah kita lakukan. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal yang baik itu, dia akan menghapus, ya, menghapus amal-amal keburukan. Jadi kalau kita dulu di masa muda, ya, kita mungkin pernah hilaf, pernah mengalami masa-masa jahiliyah, ya, masa-masa dulu gonta-ganti pacar, ya. Masa-masa kita dulu mungkin sering meninggalkan sholat, ya. Kan nggak ujuk-ujuk bapak-bapak ini langsung soleh sekarang seperti ini, kan? Nggak tiba-tiba langsung jadi orang yang rajin ke masjid. Ada prosesnya, pasti ada prosesnya. Dan sebelum-sebelumnya kita mungkin
ada masa-masa kelam, ada masa-masa gelap, ya. Dan itu harus kita tutup, harus kita bersihkan, ya. Mesti kita hilangkan dengan memperbanyak amal-amal soleh. Dan diantara amal yang akan membersihkan dosa-dosa kita adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jemaah semuliakan, malam hari ini kajian kita masih kajian kitab At-Tazkirah, ya. Kita akan mengkaji sesuatu yang akan kita alami nanti, ya, di akhir zaman, yaitu ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Di kitab ini dijelaskan dengan jelas sangkakala itu seperti apa. Dijelaskan di sini, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi, bahwa sangkakala itu mirip tanduk terbuat dari cahaya, tempat menyimpan ruh-ruh, ya. Di sangkakala itu tempat menyimpan seluruh ruh, ya. Dia memiliki lubang-lubang sebanyak ruh seluruh makhluk, ya. Di sangkakala itu banyak lubangnya, dan sebanyak ruh makhluk yang ada di alam semesta, ya. Dan nanti ketika Allah menyuruh, ya, malaikat Israfil itu meniup sangkakala kedua, Allah lebih dulu memasukkan seluruh ruh-ruh makhluk yang ada di alam semesta. Setelah ruh itu masuk ke dalam sangkakala, ya, maka Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang berikutnya. Nah, dalam Quran itu ternyata Israfil itu meniup sangkakala bukan satu kali, ya. Jadi dijelaskan di Quran surat Az-Zumar, ya, ayat 68, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh makhluk, baik yang di langit maupun di bumi, illa man sya'allah, kecuali makhluk-makhluk yang tetap diizinkan hidup oleh Allah, ya. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian, ya, kata Allah, ditiuplah sangkakala berikutnya, itu yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba, ya, manusia, ya, makhluk yang mati itu, manusia, binatang, qiyamun, ya, bangun, ya, dari tanah, ya. Dan mereka semua datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah semuliakan, ya, jarak antara, ya, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua dijelaskan di sini, ya, oleh para ulama, itu 40 tahun, ya. Berapa? 40 tahun. Jadi tiupan pertama dengan kedua itu selama 40 tahun jaraknya, ya. Nah, siapa malaikat, siapa makhluk-makhluk Allah yang tetap hidup ketika tiupan yang pertama itu? Karena kan tadi kan dikatakan ditiuplah sangkakala itu, maka matilah seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Nah, siapa yang masih hidup ketika itu? Nah, oleh Rasulullah dijelaskan bahwasanya yang masih hidup ketika itu pertama adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil,
malaikat maut, ya, dan malaikat penjaga arsy, ya. Malaikat pemikul arsy. Itulah beberapa makhluk, ya, Allah, yaitu malaikat yang tetap hidup, ya, di saat tiupan pertama. Namun Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang panjang bahwa nanti pada akhirnya seluruh malaikat-malaikat itu, ya Jibril, ya Israfil, ya malaikat maut, ya malaikat pemikul arsy, seluruhnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir dimatikan itu adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat, ya, maut, ya, atau malaikat Israel, ya. Nah, jemaah semuliakan, di dalam hadis, ya, yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, di sini ketika itu, ya, ceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, inna sahibai suri bi aidihima au fi aidihima qarnani yulahidhani nadhara mata yu'marani. Sungguhnya, ya, pemegang sangkakala megang dua tanduk, ya, yang mirip trompet itu. Keduanya menajamkan pandangan dan siap kapan diperintahkan untuk meniup, ya. Ada seorang badui datang kepada Nabi bertanya, apa itu sangkakala ya Rasulullah? Rasul menjawab, dia mirip serupa tanduk yang ditiup. Hadis sahih dari Abu Dawud. Dia Rasulullah bersabda, bagaimana aku bisa merasa nyaman, gitu. Bagaimana aku bisa merasa nyaman sedangkan pemegang sangkakala telah mencaplok, ya, sangkakala itu di mulutnya dan menajamkan telinganya kapan dia diperintahkan untuk meniup, gitu. Untungnya malaikat Israfil itu nggak iseng kayak kita manusia, ya. Kalau dia iseng dites itu gimana kira-kira? Pak, halo, ya, tes gitu, gimana kira-kira? Kiamat sebelum waktunya, ya kan? Jadi malaikat Israfil itu dia dengan sabar memegang itu sangkakala. Padahal berat dan besar. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan itu sangkakala, diameternya seluas langit dan bumi. Kayak apa coba? Lingkarannya seluas langit dan bumi, kayak apa coba? Ya. Dan betapa tenaganya Israfil itu begitu besar, gitu loh, ya, untuk memegang itu sangkakala, dan hembusan angin yang keluar dari tubuhnya itu betapa dahsyat sehingga dengan tiupan itu jatuh, ya, bintang-bintang di langit, ya. Copot itu gunung dengan tiupan, ya, trompetnya. Mental itu gunung dari bumi, ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan, ya, gunung-gunung ketika itu seperti kapas-kapas yang berterbangan. Saking dahsyatnya tiupan, ya, sangkakala malaikat Israfil. Gunung yang begitu kokoh terangkat dari bumi, ya. Langit yang begitu kokoh runtuh, pecah, ya.
berkeping-keping. Idza samaun syaqqat, apabila langit pecah berkeping-keping. Itu efek daripada tiupan sangkakala malaikat Israfil. Langit runtuh, ya. Planet-planet, bintang-bintang akan berjatuhan, air laut akan meluap, ya. Masya Allah, ya, mengerikan sekali ketika itu suasananya, ya. Jadi Rasulullah itu mengatakan, bagaimana mungkin aku nyaman, ya, tenang, padahal pemegang sangkakala telah, ya, mencaplok tanduknya dan menajamkan telinganya, dan dia siap kapan perintahkan untuk meniupnya, ya. Kan disini jelaskan, pemegang sangkakala tidak pernah menundukkan kepala sejak dia diberi tugas. Dia selalu bersiap-siap di depan arsy, khawatir kalau tiba-tiba diperintahkan untuk meniup sebelum matanya berkedip. Kedua matanya bagaikan dua bintang bercahaya seperti mutiara, ya. Dia bersabda, maka berdirilah malaikat pemegang sangkakala antara langit dan bumi. Lalu dia meniupnya. Sangkakala adalah sebuah tanduk raksasa, maka tidak tersisa satupun makhluk Allah, baik di langit maupun di bumi, kecuali akan mati, selain yang dikehendaki Tuhanmu. Kemudian di antara dua tiupan itu ada jarak waktu sepanjang yang dikehendaki Allah, di mana tidak seorang pun dari Bani Adam, melainkan ada sebagian dari tubuhnya yang tersisa di bumi. Jadi semuliakan, ya. Nabi melanjutkan sabdanya, lalu Allah mengirimkan air dari bawah arsy, yaitu air seperti mani, bagaikan air sperma orang laki-laki. Maka tumbuhlah tubuh-tubuh dan daging-daging mereka bagaikan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah, gitu. Kemudian malaikat pembawa sangkakala berdiri lagi antara langit dan bumi, lalu meniupnya. Maka kembalilah tiap-tiap nyawa menuju tubuhnya masing-masing, dan akhirnya masuk ke dalamnya. Lalu mereka pun bangkit dan dengan serempak memenuhi panggilan Allah, berdiri menghadap Tuhan sekalian alam, gitu. Jemaah semuliakan, di hadis ini menjelaskan bahwasanya cara Allah membangkitkan manusia itu hanya sekejap, satu kali tiupan, ya. Jadi ketika ditiup sangkakala pertama, ya, itu adalah tiupan mematikan atau nafhatus sa'iq. Semua makhluk di bumi, baik binatang, manusia, semua mati. Yang di langit juga, ya, malaikat semuanya mati, kecuali tadi malaikat yang Allah kehendaki. Dan setelah itu, ya, Allah turunkan hujan. Hujannya bukan hujan biasa, persoalan air, Pak, ya. Hujannya itu hujan seperti air sperma, gitu, ya, air sperma. Nanti dari situlah manusia akan dibentuk kembali, ya, akan dibentuk kembali. Dan membentuk kembali, menciptakan kembali manusia itu lebih mudah bagi Allah ketimbang menciptakan dari awal, gitu, ya. Jemaah semuliakan, kemudian, ya, diriwayatkan dari Ali bin Ma'bad dari Abu Hurairah, Rasulullah
Itu beliau menyebutkan hadis yang panjang hingga akhirnya menyampaikan firman Allah, ya, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Dan Allah, kata Nabi, membentak seluruh makhluknya dengan satu bentakan, maka tiba-tiba mereka berada di bumi yang telah berganti tersebut pada posisi seperti posisi mereka dulu. Maksudnya makhluk yang dulu berada dalam tanah, kali ini pun berada dalam tanah, dan yang dulu berada di permukaan tanah, kali ini pun berada di permukaan tanah. Sudah itu Allah menurunkan kepada kalian air dari bawah arsy, disebut dengan ma'ul hayah, ya, air kehidupan. Langit menghujani kalian selama 40 tahun, sehingga air menggenangi kalian setinggi 12 hasta. Dan Allah Azza wa Jalla menyuruh jasad-jasad tumbuh bagaikan tumbuhnya kecambah dan sayur mayur dari tanah, hingga manakala jasad seluruh makhluk telah sempurna pertumbuhannya, seperti sedia kala Allah berfirman, hiduplah Jibril, hiduplah Mikail, hiduplah Israfil. Ya, jadi Allah yang mematikan malaikat-malaikat itu, ya, kemudian Allah juga yang menghidupkan itu malaikat. Pertama malaikat yang disuruh hidup adalah Jibril, Mikail, Israfil. Lalu disuruhlah Israfil mengambil sangkakala, dan Allah memanggil ruh-ruh sehingga ruh-ruh itu berdatangan, ya. Roh kaum muslimin nampak bersinar terang cemerlang, sedangkan roh-roh orang-orang kafir gelap. Allah Ta'ala mengambil semua roh-roh itu dan menaruhnya ke dalam sangkakala. Ini prosesnya, Pak, ya. Jadi prosesnya itu, ya, untuk kebangkitan itu Allah turunkan hujan dulu. Hujannya itu bukan air, tapi hujannya seperti sperma, ya. Kemudian ketika hujan itu turun, ya, sampai menggenangi bumi yang baru setinggi 12 hasta, maka Allah menyuruh itu jasad-jasad tumbuh bagaikan tumbuhnya bibit-bibit sayuran. Maka, ya, Allah menyuruh Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Namun sebelum ditiup, Allah kumpulkan dulu seluruh roh-roh, ya, yang ada dan dimasukkan ke dalam sangkakala. Kemudian Allah, setelah ruh itu masuk ke dalam sangkakala, Allah berfirman kepada Israfil, hai Israfil, tiuplah nafkhatul qiyam, tiupan membangkitkan, tiupan menghidupkan. Ini yang dimaksud dengan wa nufikha summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah tiupan berikutnya, maka mereka bangkit dari kuburnya menuju Tuhannya. Maka roh itu keluar bagaikan kawanan lebah, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Maka Allah berfirman, demi kekuasaanku, keperkasaanku, keagunganku, kembalilah tiap-tiap roh kepada jasadnya masing-masing. Jadi ketika ditiup sangkakala yang kedua itu, roh yang ada di sangkakala itu akan bertebaran keluar seperti keluarnya lebah dari sarangnya. Dan ruh itu udah hafal, dia menuju, ya, jasad yang udah Allah siapkan, yang udah tumbuh seperti tadi kecambah itu, ya. Maka roh itu pun mencari, ya, masuk ke bumi mencari jasad masing-masing.
lalu masuk roh itu ke lubang hidungnya tuh ya. Jadi roh itu ya akan mencari jasadnya masing-masing, udah ketemu maka masuklah melalui hidungnya ya, terus merambat bagaikan merambatnya racun dalam tubuh orang yang tersengat binatang berbisa. Sudah itu ya bumi ya direkahkan kembali untukmu ya, dan aku adalah orang yang pertama-tama dikeluarkan bumi ya. Akulah orang yang pertama dikeluarkan dari kuburku. Jadi dari seluruh makhluk yang ada di bumi itu, kata Nabi, akulah orang yang pertama dikeluarkan dari perut bumi. Rasulullah maksudnya ya. Ini sebagai bentuk kemuliaan dari Allah. Sebelum yang lain dibangkitkan, maka Rasulullah adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya ya. Keluarlah kalian dari dalam bumi dalam keadaan masih muda. Kamu semua usianya rata 30 tahun, kata Nabi. Dan bahasa yang digunakan pada waktu itu adalah bahasa Suryani. Jadi nggak ada bahasa Sunda, nggak ada bahasa Arab, nggak ada. Seluruhnya tiba-tiba itu makhluk, tiba-tiba manusia itu bangkit dari kubur ngomongnya pakai bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani, Suryani ya. Nah, kita nggak tahu tuh kayak gimana bahasa Suryani ya. Jelas nanti kita bisa ngomong kayak gitu ya. Kamu sekalian disuruh berhenti oleh Allah di tempat pemberhentian mauqif dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan selama 70 tahun. Nah ini ya. Jadi kita akan berhenti, di stop dulu tuh ya. Begitu bangkit dari kubur ya kan, kumpul semua, namanya mauqif tempatnya. Mauqif itu sebuah tempat. Di situ kita kumpul. Nggak ada lagi pakai baju, telanjang semua ya. Berapa tahun? 70 tahun. Masya Allah, lama Pak ya? Lama nggak Pak? Lama ya. Orang-orang di sana ya bercucuran keringat sampai ada yang banjir keringatnya mencapai dagunya, ada yang mencapai mulutnya ya, seolah-olah dikekang oleh keringatnya. Mereka berteriak-teriak semuanya, siapa yang bisa memberi syafaat untuk kami pada Tuhan kami, itu ya. Dan seterusnya Nabi menyampaikan hadis tentang syafaat yang cukup panjang. Nah, jemaah semuliakan, jadi ini ya masalah gaib yang harus kita imani, bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan nanti dari kubur ya. Kita bangkit dari kubur itu, meskipun kita meninggalnya usianya 70 tahun, dibangkit dari kubur, kata Nabi berapa tahun? 30 tahun ya, 30 tahun. Mudah lagi insya Allah ya. Ya, kan laki-laki itu 30 tahun lagi apanya itu? Matang-matangnya ya, gagah ya, betul nggak? Ya, betul ya. Nah, jemaah semuliakan, kemudian Allah berfirman, ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Luqman ayat 8. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur itu melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Jadi meskipun manusia itu 1 miliar jumlahnya, 2 miliar hari ini misalkan ya, orang beriman itu jumlahnya berapa miliar? 2 miliar. Orang kafir katanya berapa? 7 miliar. Terus nanti kalau seandainya manusia itu udah kiamat 10 miliar jumlahnya,
bagi Allah itu mudah membangkitkannya, ya, hanya seperti menciptakan, membangkitkan satu jiwa saja, ya. Itu Masya Allah, ya, dalam satu tiupan saja, ya, bermiliar manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, Dimas muliakan, kemudian seperti apa malaikat Israfil itu, ya, sampai dia dapat amanah yang begitu berat, ya, meniup sangkakala. Di sini dijelaskan, ya, bahwa, ya, Israfil ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, dari Ka'ab, dia berkata bahwasanya Israfil, ya, malaikat penuh sangkakala itu, dia memiliki 4 sayap. 2 diantaranya ada di udara, 1 dia gunakan untuk berpakaian, 1 lagi ada di pundaknya. Arsy itu berada di pundaknya, dan pena ada di telinganya. Bila ada wahyu turun, maka pena itu menulisnya. Dan ajan, ya, ajan dulu, ya, tafadhol, ajan dulu. Baik, kita teruskan dikit lagi, ya. Jemaah muliakan. Dan bagaimana keadaan manusia itu saat dibangkitkan dari kuburnya? Jemaah muliakan. Kata Nabi, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Hadis sahih Imam Muslim. Tiap orang nih akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti ketika dia meninggal. Selangi, di sahih ini, ya. Yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Tiap orang dibangkitkan nanti dari kuburnya seperti ketika dia meninggal, ya, di dunia, ya. Maka kalau orang itu, ya, meninggalnya terluka, ya, parah saat perang, saat jihad, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah. Darahnya itu segar, darahnya itu wangi seperti kasturi, ya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak seorang pun dari kamu sekalian yang terluka di jalan Allah. Dan Allah tentu lebih tahu siapa yang terluka di jalannya, melainkan dia bangkit dari kuburnya, datang menghadap Allah pada kiamat dalam keadaan lukanya berlumuran darah, warnanya merah, baunya harum seperti kasturi. Nah, itu. Jadi dia akan dibangkitkan dari kiamat sesuai bagaimana dia ketika matinya. Kalau matinya su'ul khotimah, ya,
dalam keadaan lagi maksiat, mabuk segala macam, maka Allah bangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ya. Maka ya, setiap kita harus merencanakan, menyiapkan dan mencita-citakan agar kita itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Karena bagaimana kita meninggal dunia, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan Allah ridho, maka insya Allah dari mulai nanti kubur kita, alam kubur kita, barzah kita, mahsyar kita, tempat mauqif kita, tempat kita nanti menghadap Allah, itu akan ringan. Gitu. Jadi nasib kita, ya, nasib kita nanti di alam kubur, di alam akhirat, itu sangat ditentukan bagaimana kita itu mati. Maka pesan Allah itu di Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali kalian mati, jangan sampai mati melainkan dalam keadaan muslimun. Muslim itu kan kata-kata aslama, aslama yuslimu islaman bahwa muslimun. Ya. Isim fa'il tuh muslim. Akar katanya aslama. Aslama itu artinya apa? Tunduk. Ya, tunduk. Walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi. Itu ayatnya. Dan kepada Allah tunduk patuh, baik yang di langit maupun di bumi. Artinya tunduk, aslama. Muslimu artinya orang yang tunduk patuh. Secara bahasa kita itu muslim. Muslim itu artinya orang yang tunduk patuh, yang nurut sama Allah gitu. Kalau ada orang Islam, ada orang Muslim kok ngebangkang gitu sama Allah, kok jauh sama Allah, ya, membantah sama Allah, ya, berarti dia bukan Muslim, ya. Karena Muslim itu sejatinya adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, jemaah semuliakan, di sini dijelaskan juga, ya, dalam hadis yang lain, ketika itu ada sahabat Nabi yang saat ibadah haji, ya, dia menemani Nabi untuk, ya, ibadah haji, mengawal Nabi. Qadarullah, tiba-tiba orang itu ditabrak, diterjang untanya sampai meninggal. Nih, ini sahabat ini, ya, sedang mengawal Nabi, ditabrak untanya sampai meninggal. Maka Rasulullah bersabda, mandikan dia dengan air dan daun bidara, kapani dengan pakaiannya, pakaian ketika itu sedang ihram, pakai ihram, kapani dengan pakaiannya, ihramnya, tapi jangan beri wewangian dan jangan tutup kepalanya. Tuh, ya, kata Nabi, dikapani tapi jangan tutup kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sedang bertalbiyah. Tuh, masya Allah, lagi labbaik Allahumma labbaik gitu Pak. Ini kan dia lagi ihram nih, pakaian ihram, lagi ngawal Nabi, ya kan, lagi talbiyah, labbaik Allahumma, ditabrak unta, meninggal. Maka kata Nabi, nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sedang bertalbiyah. Itulah yang saya maksud
Tiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ketika dia meninggal. Mudah-mudahan ya kita nih ya termasuk orang-orang yang akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Dan andai pun kita meninggal dunia, kita berharap semoga semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang disampaikan. Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Sambil nunggu komat dikit lagi. Ya. Yang berkaitan yang dibangkitkannya sesuai dengan kematiannya. Nah, kan artinya masih utuh kan ya? Utuh, iya. Ya, hal yang benar kena si korban-korban yang di Palestina, bom hancur, kemudian ada yang bunuh diri hancur. Nah itu gimana itu? Apa dia nanti kembalikan dulu atau gimana itu? Ya, baik. Tubuh mayat yang berserakan, yang hancur berkeping-keping, bahkan yang dimakan binatang buas, yang dimakan ikan hiu, ya. Ada satu tubuhnya itu yang nggak bisa hancur, tulang ekor namanya. Maka dari situlah nanti Allah akan membentuk kembali dan mengumpulkan daging-daging yang berserakan itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Meskipun orang itu mati, ya, dimutilasi, di mana tangannya, di mana kakinya nggak ketahuan, mudah bagi Allah. Makanya kan Nabi Ibrahim itu sampai bertanya, ya Allah, bagaimana engkau bangkitkan orang yang udah mati? Ya kan? Apa kau nggak percaya? Kata Allah, supaya aku lebih yakin. Coba apa yang Allah perintahkan ke Nabi Ibrahim? Suruh ambil burung. Burung itu 3 ekor, dipotong, disembeli, dicacah-cacah tubuhnya, dan itu 3 ekor itu burungnya beda-beda jenisnya. Kemudian diaduk-aduk, ya. Kemudian udah dagingnya udah ini dipista, taruh di gunung sana, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, kumpul. Itu mudah bagi Allah, ya. Baik, sudah qomat cukup ya. Kita tutup baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.